Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ayu Kusmawati akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul tentang Transfer Connection Optimization of Urban Rail Transit Based on Transfer Perception. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang ini, kita membahas tentang informasi artikel. Nah, untuk informasi artikel, untuk judulnya telah saya sebutkan di awal tadi, Transfer Connection, Optimization of Urban Trail Transit Based on Perspection. Nah, untuk penulisnya Johnson Huang, Zhaixing Shen, dan Xin Lu. Dan untuk jurnal, Journal of Advanced Transportation, terbit pada tahun 2026 untuk institusi Shenzhen Technology University. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Sistem optimasi transfer pada transportasi rel umumnya hanya berfokus pada TWT atau transfer waiting time atau waktu tunggu aktual penumpang. Namun dalam praktiknya penumpang sering melakukan waktu tunggu lebih lama dari kondisi sebenarnya yang disebut transfer perceived waiting time (TPWP). Selain itu, peneliti terkait optimasi transfer pada kondisi jam di luar jam puncak atau off-peak masih sangat terbatas. Padahal interval kedatangan kereta lebih panjang sehingga potensi keterlambatan transfer lebih besar. Kompleksitas perpindahan antar jalur juga dapat menurunkan kenyamanan dan kepuasan penumpang. Kondisi ini menjadi salah satu faktor menyebabkan penggunaan transportasi umum masih belum optimal. Selanjutnya ada permasalahan utama. Pada permasalahan utama, terdapat kesenjangan antara waktu tunggu aktual (TWT) dan persepsi penumpang (TPWP), di mana waktu tunggu dirasakan 1,5 sampai 2 kali lebih lama dari biasanya. Dan untuk kedua, minimnya penelitian yang kondisi off-peak, padahal interval kereta lebih panjang dan meningkatkan waktu tunggu transfer. Terdapat 3 skenario transfer dengan dampak psikologi berbeda. Yang pertama adalah just in time, yang kedua short time, yang ketiga adalah just miss. Untuk permasalahan optimasi bersifat NP-hard, dengan fungsi nonlinear dan banyak variabel sulit diselesaikan secara komputasi. Dan pengalaman transfer yang buruk berkontribusi pada rendahnya minat penggunaan transportasi umum. Masalah utamanya bukan hanya waktu tunggu, tapi bagaimana penumpang merasakan waktu tunggu tersebut. Selanjutnya adalah kita masuk ke tujuan penelitian dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun hubungan antar transfer TWT dan transfer change waiting time berdasarkan kondisi transfer pada saat waktu off-peak dan mengembangkan model non-linear integer programming untuk minimalkan total TPWP dengan mempertimbangkan volume penumpang dan kondisi operasional. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan algoritma Improve Simulate Analysis atau SE, reheating dan memori pada jaringan Shenzhen Metro. Dan untuk manfaat penelitian ada dua, teoritis dan praktis. Untuk teoritis menghadirkan pendekatan baru berbasis persepsi penumpang atau passenger centric dalam optimasi transfer. Dan yang kedua adalah praktik, dapat diterapkan untuk mengoptimalkan jadwal kereta tanpa mengubah sistem operasional utama. Selanjutnya adalah kita masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode nonlinear integer programming untuk optimasi waktu transfer berbasis TPWP dengan algoritma SE yang dilengkapi reheating dan memori. Data yang digunakan meliputi AFC, interval kereta, dan waktu berjalan kaki dengan studi kasus dengan Shenzhen Metro 4 lini 5 stasiun transfer. Dan untuk ciri-ciri tujuan penelitian yang baik adalah studi literatur dan gap penelitian ada, dan penyusunan metode TPWP dan TWT itu fungsi PISWIS. Dan yang ketiga adalah formulasi fungsi tujuan dan kendala, keempat implementasi dan optimasi algoritma, dan yang kelima adalah analisis sensitivitas dan validasi model. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Nah, di sini terdapat grafik hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan setelah penerapan optimasi berbasis persepsi (TPWP). Jumlah koneksi just in time meningkat sekitar 19 kasus dari 12 menjadi 31, sementara koneksi just miss berkurang dari 16 kasus dari 57 menjadi 41. Selain itu, terjadi penurunan total waktu tunggu aktual TWT sebesar 22,81% dengan penurunan total waktu tunggu berdasarkan TPWP yang lebih besar yaitu 28,38. Secara rata-rata, waktu tunggu dirasakan penumpang juga menurun dari 259,21 detik menjadi 185,64 detik sehingga setiap penumpang dapat menghemat sekitar 73,57 detik per transfer.
Selanjutnya adalah analisis dan temuan. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan interval keberangkatan kereta secara konsisten menyebabkan kenaikan TPWP sekitar 4-7% setiap penambahan 30 detik, serta menurunkan peluang terjadinya just in time. Selain itu, bertambahnya waktu berjalan kaki antar jalur transfer memperburuk sinkronisasi jadwal sehingga meningkatkan kemungkinan just miss dan dapat menaikkan TPWP sekitar 13,33%. Penambahan waktu henti kereta stasiun terbukti dapat mengurangi kasus just miss dan menurunkan TPWP, namun dampak relatif terbatas karena dibatasi oleh rentan waktu operasional 40-60 detik. Dari sisi algoritma, SE menunjukkan performa terbaik dengan menurunkan TPWP sekitar 28,38, lebih unggul dari SE standar yang tadinya 26,02%, dan genetik algorithm menjadi 27,60% serta mampu menghindari lokal optimum melalui mekanisme reheating dan memory function. Untuk keterbaruan dan kelebihan, keterbaruan penelitian ini mengintegrasikan aspek psikologi penumpang ke dalam model matematis melalui pengembangan model WT dan TPWP secara formal, yang menjadikan pendekatan baru dalam optimasi transfer berbasis persepsi. Keunggulan menggunakan data nyata, metode kuat dan komprehensif, dan yang ketiga adalah relatif relevan untuk transportasi modern pada saat ini, passenger centric. Selanjutnya kita masuk ke kritik dan pendapat, yang akan diakhiri dengan menutup. Untuk kritik dan pendapat, koefisien persepsi 1,5 kali atau 2 kali dianggap konstan, padahal dapat berbeda berdasarkan usia, tujuan perjalanan, dan pengalaman pengguna. Data penelitian terbatas pada periode 1 jam off-peak sehingga belum mempresentasikan variasi kondisi harian maupun musiman. Belum dilakukan validasi empiris di lapangan sehingga dampak nyata terhadap kepuasan penumpang belum terstruktur secara langsung. Nah, untuk asumsi kapasitas kereta mencukupi kurang relevan untuk kondisi padat, peak hours seperti di negara berkembang. Yang terakhir adalah cakupan studi terbatas, 45 stasiun sehingga skalabilitas model pada jaringan besar belum teruji. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini, model berbasis TPWP terbukti lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan TWT dengan optimasi transfer. Pendekatan ini menggeser paradigma dari operational based menjadi passenger centric design. Hasil penelitian menunjukkan potensi besar untuk diterapkan pada sistem transportasi di Indonesia seperti MRT, KRL, LRT dengan penyesuaian kondisi lokal. Dan yang terakhir, penempatan model ini dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan penumpang dalam sistem transportasi perkotaan. Nah, itu dia tadi tentang review jurnal yang judulnya berdasarkan yang tadi telah saya bacakan. Dari semua yang Kak sampaikan itu kita dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa jurnal yang di luar negeri itu juga sangat bermanfaat, bisa dikembangkan untuk di Indonesia seperti MRT, KLR, dan LRT. Demikian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.